Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 30 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kalian mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, supaya kalian jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Kristus di angkasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu.
Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Mengubah Penolakan Menjadi Kekuatan. Saudara-saudari terkasih, manusia cenderung tertarik dan mengutamakan tampilan luar. Setiap orang harus bersikap santun terhadap pembesar, pejabat, atau mereka yang dianggap tokoh dalam masyarakat. Namun, hal yang luar biasa terjadi manakala orang dapat bersikap senada terhadap mereka yang berasal dari kalangan kecil, sederhana, atau masyarakat biasa. Biasanya, gengsi dan tinggi hati membuat manusia tidak menghiraukan atau mendengarkan perkataan dari kalangan yang kecil. Saudara-saudari terkasih, hal serupa dialami Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini saat Ia ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Tuhan Yesus ditolak bukan karena ajarannya yang menyimpang atau karena Ia telah melakukan hal yang salah, tetapi karena mereka tahu dan kenal siapa Tuhan Yesus beserta keluarganya. Mereka tidak melihat Tuhan Yesus sebagai Mesias atau utusan Allah, tetapi mereka melihatnya lebih sebagai seorang pribadi yang mereka kenal sejak kecil. Latar belakang keluarga juga turut menjadi alasan bagi mereka untuk menolak Yesus. Terhadap penolakan itu, Tuhan Yesus tidak melawan sedikit pun dan menghadapinya dengan tenang. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang mengalami penolakan. Bukankah kita juga sering mengalami hal serupa? Kadang-kadang kita ditolak karena latar belakang kita yang dianggap tidak pantas. Lalu kita kecewa dan kehilangan harapan, marah, dan enggan untuk melangkah, melakukan yang lain. Kita takut dan tak bisa berbuat apa-apa. Atau tak sedikit pula yang melakukan perlawanan dan melukai mereka yang menolak. Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini, kita dapat belajar dari sikap Tuhan Yesus saat menghadapi penolakan. Pada bacaan dikatakan, tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Pergi bukan untuk menghindari masalah, melainkan untuk mendatangi mereka yang membutuhkan. Pergi dari kemarahan kepada kasih yang membebaskan, berjalan terus tanpa dendam, memberikan yang terbaik bagi mereka yang menerimanya. Penolakan tak mengurangi kualitas kerjanya untuk memenuhi panggilan Bapanya. Saudara-saudari terkasih, penolakan semestinya membuat kita kuat dan tidak menghentikan langkah kita untuk berkarya dan berbuat baik. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.